ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Min Aqta'i Az-Zawjat wal Azwaj, termasuk dari kesalahan suami istri, dan kita masih dalam pembahasan kesalahan-kesalahan suami. Di pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas dan mengambil kesalahan yang ke-10. Setelah sebelumnya kita sudah ambil kesalahan yang ke-9, yaitu ketika suami bersikap kikir terhadap istrinya. Itu ke-9. Kemudian yang ke-10, kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullahu ta'ala, al-ashirah, yang ke-10, mufaja'atu zaujati ba'da tulil giyabi. Termasuk kesalahan adalah datang secara tiba-tiba setelah lama pergi. Ini walaupun ya tidak semuanya suami masuk dalam kesalahan ini, cuman ada yang seperti itu. Datang secara tiba-tiba, setelah sekian lama dia pergi bersafar. Tanpa ada berita kepada istrinya kalau dia akan datang. Ini kesalahan. Kalau terjadi masa dulu masih mending. Karena susahnya untuk mengabarkan kepada istri kalau kita akan datang. Tapi untuk masa kita sekarang ini, kesalahan ini kalau terjadi maka akan lebih besar. Karena mudahnya sekarang ini alat untuk memberikan kabar. Iya, media untuk melakukan hal ini sangat mudah di masa kita sekarang ini. Sangat mudah bagi seorang suami untuk memberikan kabar kepada istrinya bahwa dia akan pulang. Akan sampai. Iya. Ke rumah jam sekian, hari sekian, mudah sekali. Makanya ini termasuk kesalahan kalau terjadi. Termasuk kesalahan dari suami jika ini terjadi. Kata Syekh rahimahullah, faminal azwaji man yagibu an zaujatihi fatratan minaz zaman. Di antara para suami ada yang meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama. Ka'an yusafir li tijarah. Contoh seperti dia bersafar untuk berdagang. Bersafar untuk berdagang. Au amal. Atau dia bersafar untuk bekerja. Kan banyak seperti itu. Dia bersafar untuk bekerja. Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Cuman dua ini lebih sering. Bersafar untuk berdagang atau bersafar untuk bekerja. Dia pergi ke suatu daerah untuk bekerja. Atau dia pergi ke suatu daerah untuk berdagang. Atau yang lainnya. Dari hal-hal yang seorang melakukan safar terhadapnya. Wa idza 'ada min ghaibatihi faja'a zaujatah.
bidukhuli 'alaiha duna ilamin laha au isy'arin bi annahu sayati. Kata beliau, kedatangannya kalau dia kembali dari safarnya yang secara mendadak, secara tiba-tiba kepada zaujatah, istrinya, itu kata beliau tanpa ada berita yang dia sampaikan yang membuat istrinya tahu, sadar kalau dia akan datang. Ini terjadi kata beliau wadhalika natijun an qillati mubalati zauj. Ini alasannya kenapa dia jadi kesalahan. Demikian itu biasanya buah atau hasil dari kurangnya perhatian suami terhadap istrinya. Ini yang pertama, tapi tidak semua seperti itu. Ini yang pertama kata beliau. Suami tidak terlalu perhatian terhadap istrinya. Artinya dia datang, dia pergi, dia pulang, dia tidak pulang. Tidak ada kepeduliannya. Sehingga seperti itu yang dia lakukan. Ini kesalahan. Tapi bisa juga karena sebab kedua. Auli rogbatihi fi mufajaati zaujah. Hatta tafrahu bima lam takun qad tawaqqa'athu. Bisa juga dia ingin memberikan kejutan kepada istrinya. Dia ingin mengejutkan istrinya dengan harapan bahwa sang istri akan senang dengan kedatangannya. Ini kadang seperti itu ya. Kadang suami pergi, dia tidak kasih tahu istrinya bahwa akan datang jam sekian, hari sekian, tidak kasih tahu. Untuk membuat kejutan terhadap istrinya. Tiba-tiba dia datang tanpa ada berita. Sehingga perkiraan dia istrinya akan berbahagia. Ini bagus tapi masalahnya menyelisih sunnah. Makanya belum akan katakan sebentar. Bagus niatnya tapi menyelisih sunnah. Sebentar ada haditsnya. Ada haditsnya terkait dengan kedatangan suami dari safar. Bagus niatnya, tapi masalahnya menyelisih sunnah. Kebahagiaan itu kalau kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan sunnah. Itu kebahagiaan. Kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan sunnah. Rumah kita, keluarga kita akan penuh dengan kebahagiaan kalau kita hidup di atas cahaya Islam. Kita hidup di atas cahaya Islam. Iya. Ini belum katakan seperti itu. Auli jahlihi bi awaqibil mufajaah. Itu tadi alasan kedua. Alasan pertama karena kurang perhatian. Alasan kedua karena ingin mengejutkan. Ingin memberikan kejutan kepada istrinya. Atau bisa saja li jahlihi bi awaqibil mufajaah. Atau karena dia bodoh. Dia tidak tahu akibat yang ditimbulkan kalau dia dikagetkan. Tiba-tiba datang. Au ghairi dzalika min dawa'il mufajaah wa asbabiha. Atau selain dari itu dari sebab-sebab yang disebutkan ya dari tujuan atau sebab dia mengagetkan atau dia datang tiba-tiba ketika kembali kepada dari safarnya. Kata beliau tegaskan wahadal amalu mukhalifun lis sunnah. Perbuatan seperti ini itu menyelisihi sunnah. Perbuatan suami seperti ini menyelisih sunnah. Ini kesalahan kalau dilakukan karena menyelisih sunnah.
Lima qad yatarattabu alaihi min awakin wakhimah. Tindakan seperti ini menyelisih sunnah. Karena terkadang hal yang seperti ini akan menimbulkan akibat yang buruk kepada istri, kepada suami, kepada kehidupan suami istri. Nanti beliau akan sebutkan. Falladhi yanbaghi lizzauj. Maka yang sepantasnya bagi seorang suami ayatajannaba mufaja'ata zaujatih ba'da tulil giyabi wa qadarul mastata. Sepantasnya bagi seorang suami yang dia lakukan adalah dia berusaha semampunya untuk tidak datang secara tiba-tiba kepada istrinya setelah dirinya pergi dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau kita perginya lama, beda kalau kita tidak berpergian, tidak sabar. Tidak ada masalah. Karena istri kita sadar bahwa kita ada di daerah sini. Kalau tidak sabar, tidak ada masalah. Tapi kalau sabar, tidak seharusnya seperti itu. Sepantasnya bagi suami untuk menyampaikan kepada istrinya kalau dia akan datang. Kalau dia akan datang semampunya. Apa dalilnya? Belum sampaikan sekarang hadisnya. Wal aslu fi dzalika maja'an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dalil dalam hal ini adalah apa yang datang dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Kami pernah dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Mereka pergi bersafar dalam sebuah peperangan. Ini dia katakan, dia pergi bersafar dalam sebuah peperangan. Faqala Rasulullah falamma qadimna al-Madinah tadhahabna linadkhulaha. Tatkala kami mendatangi Madinah, sudah mau masuk kota, maka kami pun mendatanginya supaya segera masuk ke dalam Madinah. Supaya segera masuk ke dalam kota. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, amhilu. Ini nasihat beliau. Ini adabnya. Hendaklah semua suami, karena tidak ada seorang pun dari kita yang lepas dari safar. Tidak ada seorang pun dari kita yang lepas dari safar. Kata Rasulullah SAW, amhilu. Tunda dulu, tahan. La tadkhulu lailan, yakni isya'an. Jangan kalian masuk di malam hari. Itu di waktu isya. Hatta tamtashitos sya'ithah. Sampai istri-istri yang kusut rambutnya, dia menyisirnya. Watastahiddal mugibah. Dan supaya dia mencukur bulu di sekitar kemaluannya. Artinya, jangan masuk sampai istri sudah bersiap. Sudah berhias. Iya. Jadi Nabi bilang tahan dulu. Ini kan dulu. Harus sampai dulu berita bahwa Rasulullah dan para sahabat sudah sampai di Madinah. Harus sampai dulu berita. Kalau sekarang sampaikan dulu. Mudah sekali. Dulu kan mereka utus orang. Dia utus orang supaya disampaikan bahwa orang yang bersafar akan tiba. Dulu, supaya ditahu. Untuk apa itu ditahu? Keluarga di rumah siap-siap. Mereka menerima kita dengan kondisi yang sudah siap. Yang dimaklumi nanti akan disebutkan. Sebagian istri kalau tidak ada suaminya kan tidak berhias. Supaya dia berhias. Untuk menyambut kedatangan suaminya. Nanti beliau akan sebutkan ya, sebab berhias itu. Supaya suaminya tidak lari ketika
ada bau-bau yang tidak enak atau penampilan yang tidak bagus. Jadi Nabi bilang tahan dulu. Jangan kalian langsung masuk. Biarkan dulu sampai rambut itu disisir. Bulu di sekitar kemaluan dicukur. Ini maksudnya ini takbir sampai mereka bersiap. Sampai mereka bersiap. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadafu min hada tasyri' ibqa'ur ragbati fi zaujah qawiyah. Masya Allah. Sebab tujuan dari pensyariatan ini adalah untuk memelihara rasa cinta kepada sang istri agar tetap kuat. Itu ternyata tujuannya. Itu ternyata tujuannya. Supaya rasa cintanya seorang kepada istrinya, demikian pula sebaliknya, itu makin kuat. Bahaitu la yahduthu minha ma yutli'u zawj ala syai'in min uyubiha. Agar supaya suami tidak melihat beberapa keburukan, aib dari istrinya. Ini yang beliau katakan. Au ma yunafi kamal zinatiha min tasya'uti sya'r wa ihmali zinah wa nahwi dzalik. Atau sesuatu yang bisa mengurangi kecantikan daripada sang istri. Seperti rambut yang kusut, tidak berhias, dan hal yang semisal itu. Ini yang dijaga. Bal yajidaha daiman fi halil minal jamal wazinah. Kalau seperti ini kan, dia mendapati istrinya berarti dalam keadaan sang istri itu tetap tampil jamal, cantik, wazinah, berhias diri. Berhias diri. Wa ma sya'nuhu ayyabqa ala sururin nafs wa syiddatir raghbah. Karena seorang ingin selalu mendapati istrinya itu tampil cantik dan berhias. Selalu ingin istrinya itu tampil cantik dan berhias. Dan itu nanti akan membuat tetap bahagia dalam dirinya. Dan tetap semangat terhadap istrinya. Ini Masya Allah. Ini juga yang harus kita perhatikan. Seorang istri harus selalu tampil baik di hadapan suaminya. Agar suaminya tentunya selalu dalam keadaan dan semangat yang kuat serta rasa cinta yang besar terhadap istrinya. Banyak tentunya kita melihat seorang pisah itu sebenarnya terkadang masalah sepele. Istrinya ketika dia sudah melahirkan, sudah mulai tidak berhias. Sudah mulai tidak berhias. Itu masalah. Memang betul sibuk anak. Tapi ada hak suami terhadap diri kita. Ini yang harus diperhatikan. Ini adalah satu keadaan. Suami dilarang masuk, dilarang datang tiba-tiba supaya istrinya siap dalam keadaan terbaiknya. Wafi riwayat lil Bukhari, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menegaskan idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruku ahluhu lailan. Masya Allah. Jika salah seorang dari kalian telah lama pergi, maka jangan dia datang kepada keluarganya di malam hari. Kalau lama pergi,
Jangan datang di malam hari. Artinya tanpa ada berita. Biasanya di malam hari orang tidak ada yang lihat. Kalau kita sudah datang. Nah, ini sampai segitunya. Sampai seperti itu. Yang diatur dalam syariat kita. Masya Allah. Qala Ibnu Hajar rahimahullah. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. At-turuku bid-dham al-maji'u laylan min safarin aw min ghairihi ala ghaflatin. At-turuk itu dibaca dhamma at-turuk. Kan ada juga torik. Ini baca dhamma at-turuk. Dibaca dhamma itu datang di malam hari dari safar atau dari selainnya ala ghaflah. Dalam keadaan orang yang dia datangi sedang lalai. Tidak bersiap. Itu namanya at-turuk. Yuqalu likulli atin bil-laili tariq. Wala yuqalu bin nahari illa majaza. Dikatakan kepada setiap orang yang datang di malam hari itu tariq. Tidak dikatakan untuk orang yang datang di siang hari kecuali secara majas saja. Jadi tariq itu tariq orang yang datang di malam hari. Orang yang datang di malam hari. Itu makna asalnya. Itu adalah makna asalnya. Kata beliau, "Fafi hadzal hadits." Maka pada hadits ini dalilun ala annahu yustahabbu ta'anni lil qadim ala ahlihi. Dalam hadits ini terdapat dalil bahwasanya disunnahkan untuk berhati-hati, tidak tergesa-gesa bagi seorang yang hendak datang kepada keluarganya. Hatta yash'uru bikudumihi qabla wusulihi bizaman. Sampai orang di rumah, istri mengetahui kedatangannya sebelum sampai kepada keluarganya. Yattasib fihi tajammul wal isti'dad. Yaitu diberikan waktu kepada sang istri untuk mempercantik diri dan menyiapkan segala sesuatunya. Falarubbama kanatiz zauja fi halin firadiha ala wad'in la yalik. Masya Allah. Karena terkadang kata beliau, seorang istri berpenampilan tidak pantas ketika dia sedang bersendiri, ketika tidak ada suaminya. Ketika suaminya safar. Wa rubbama kanat mashghula bi ba'di amalil manzil. Terkadang juga istri sibuk dengan beberapa pekerjaan rumah. Fa'hammalat ba'd zinatiha wa isti'dadiha lil liqa'iz zauj. Sehingga dia mengabaikan untuk berhias serta tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan suaminya. Terkadang seperti itu. Az-zauj raghib fiha. Sementara suami ingin istrinya berpenampilan siap karena namanya pulang dari safar. Dia ingin istrinya melayaninya. Tapi faidah hajama ala zaujatihi wa hiya ala hayatin taqdafaha al-ain wa tanfiruha minhan nafs. Maka jika dia datang secara tiba-tiba kepada si istri, sementara istrinya berpenampilan dalam keadaan kurang bagus dipandang mata, hati tidak nyaman melihatnya, karena dzalika muda'atun lin nufur minaz zaujah wa qillatir raghbah fiha. Ini Masya Allah. Kadang hal itu bisa menjadi sebab suami tidak suka lagi kepada istrinya, akan mengurangi rasa cinta suami terhadap istrinya. Padahal ini kesalahan kita sendiri, kesalahan suami. Dia yang datang tiba-tiba tanpa ada berita. Itu menyebabkan hal tersebut. Bayangkan, sepele
Yaitu tidak memberikan kabar kepada istri dia akan datang. Tapi menyebabkan suami tidak suka lagi. Suami tidak cinta lagi. Gara-gara penampilan yang tidak siap. Gara-gara penampilan yang tidak siap. Kesalahan padahal dari suami juga. Bukan dari istri. Dia yang tidak mengabarkan kalau dia akan datang. Wa min huna, dari sinilah. Masya Allah. Kana tambihu zawja wa ilamiha bikudumi zawj awla. Dari sinilah. Apabila seorang suami memberikan berita kepada istrinya bahwa dia akan datang. Itu aula. Itu akan lebih utama. Wa adwam. Dan akan lebih menetapkan di ta'alluqil qalbi biha. Akan menguatkan terikatnya hati seorang suami terhadap istrinya. Wa ahfad minan nufur. Dan lebih bisa menjaga dan menghindarkan dari ketidaksukaan terhadap istrinya. Wal malal, kebosanan. Wa nubuwil ain anha. Dan itu akan menghilangkan pandangan yang tidak mengenakan terhadap istrinya. Ini fungsinya. Seorang istri berpenampilan siap ketika suaminya pulang safar. Sekaligus ini adalah faedah dan hikmahnya. Seorang suami memberitakan kepada istrinya kalau dia akan pulang. Kalau memang dipastikan jamnya, dia kasih tahu jam sekian. Hari dipastikan, kalau tidak bisa dipastikan jamnya, dipastikan harinya dulu. Iya, saya akan sampai mungkin pagi, saya akan sampai siang, saya akan sampai malam. Dikasih tahu suami istrinya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Fi syarhil hadits sabiq. Dalam menjelaskan hadits-hadits yang telah lewat. Falamma kana alladhi yakhruju lihajatihi mathalan naharun. Warji wa yarji'u laylan la ta'attalahu ma yahdur minal ladhi yutilul ghaibah. Kana tulul ghaibah madanatil aman minal hujum. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ketika seorang suami keluar rumah untuk menyelesaikan urusannya di siang hari. Dan kembali pada malam hari. Maka tidak perlu ia memberitahukan keluarganya. Ini Masya Allah. Ini faedah namanya dipahami kebalikannya. Kan Nabi bilang kalau yang lama perginya jangan langsung datang. Kecuali setelah dikabarkan. Berarti kalau yang perginya sebentar, dia pergi pagi kembali sore. Pergi pagi pulang malam. Tidak apa-apa dia datang langsung. Tidak apa-apa dia datang langsung. Adapun jika seorang suami yang telah lama bepergian, ini tentunya akan menimbulkan keterkejutan nanti. Istrinya akan terkejut kedatangannya. Fayaqul ladzi yahjumu ba'da tulil ghaibah ghaliban ma yakrah. Ini kebanyakannya biasanya apabila seorang itu datang mendadak dikhawatirkan akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak
Ini tadi dia utus orang. Kalau yang ini dia kirim surat kepada mereka. Bahwasanya dia akan datang pada hari demikian. Kalau itu dimudahkan untuknya insya Allah akan datang. Tapi hadal waqt. Sekarang belum berbicara dengan waktu sekarang kita. Tapi hadal waqt. Di masa kita sekarang ini. Tayassarotis subul. Mudah jalan. Tapi imkani zauj ayat tasil ibarul hatib. Maka sangat mungkin bagi istri, bagi suami untuk menelpon dulu istrinya lewat telepon. Apalagi kita sekarang. Ini masa belum mungkin masih telepon. Kalau masa kita sekarang ini ada WhatsApp, ada yang lain-lain. Banyak sekali medianya. Dia kirim dulu berita bahwa dia akan datang. Wa yukhbiru ahlahu bi annahu qadim fil yaumil fulani awis sa'al fulaniyah. Dia kabarkan keluarganya bahwasanya dia akan datang hari ini. Jam sekian, dia kabarkan kepada keluarganya. Ini sangat mudah sekali. Ini bagi suami. Summa inna ala zaujah. Idza alimat bikudumi zaujiha. Ini kewajiban istri. Kemudian wajib bagi istri. Kalau dia sudah dengar, sudah tahu akan kedatangan suaminya. Antakuda zinataha. Untuk mengambil perhiasannya. Untuk berhias. Wa antasta'idda lahu atammal isti'dad. Dia merias dirinya. Dan melakukan persiapan-persiapan. Dengan sebaik mungkin. Karena sudah lewat bersama kita. Istri adalah disebutkan oleh Nabi. Budaknya suami. Istri itu adalah pelayannya suami. Ketika dia tahu suaminya datang, dia bersiap. Jadi suaminya melaksanakan sunnah. Dan dia lakukan apa yang menjadi kewajibannya. Hak dari hak suaminya. Ini yang beliau katakan sebagai kesalahan yang ke-10. Sebagai kesalahan yang ke-10. Itu seorang suami datang secara tiba-tiba tanpa berita kepada istrinya, tanpa berita setelah lamanya pergi. Ini kesalahan. Alhamdulillah, ini mungkin di zaman kita ini, kesalahan ini sangat mudah dilakukan. Sangat mudah diperbaiki. Sangat mudah diperbaiki. Yang mana faedahnya sangat besar. Hikmahnya sangat besar. Ya. Pertama karena melakukan sunnah. Kedua demi keluarga kita. Supaya keluarga itu tetap dalam keadaan bahagia. Tidak menyebabkan hal-hal yang membuat suami lari. Benci, tidak senang, tidak suka. Demikian pula sebaliknya. Jangan sampai gara-gara tindakan kita sebagai suami menyebabkan istri kita tidak tahan hidup dengan kita. Semoga ini bisa mengingatkan kita semua untuk memperbaiki keadaan dan kehidupan kita setelahnya. Kemudian setelah itu beliau sebutkan kesalahan yang 11. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Karena lumayan panjang juga yang beliau akan sebutkan. Yaitu kasratul laum az-zawjah wantiqadiha. Termasuk kesalahan seorang suami sering mengkritik dan mencela istrinya. Sering mengkritik dan mencela istrinya. Ini kita baca di pertemuan akan datang insya Allah. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam.
Kalau tidak ada, kita tutup, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.